aliran filsafat hukum itu sendiri. Jadi pada dasarnya filsafat hukum itu adalah suatu ilmu yang mempelajari keilmuan bagaimana seseorang mempengaruhi beberapa besar keilmuan tersebut di dalam kehidupan. Maka dari itu, aliran-aliran hukum dari filsafat hukum itu sendiri memiliki aliran yang beraneka ragam. Ada sosial jurispruden, ada realisme hukum, ataupun ada aliran hukum yang berpaut pada hukum positif, yaitu undang-undang. Jadi di dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu realisme hukum. Realisme hukum adalah salah satu aliran yang dipengaruhi oleh dua pola pikir seseorang. Yang pertama adanya pikiran yang rasional, dan yang kedua adanya pola pikir yang radikal. Maka dari itu pola pikir yang rasional yaitu merupakan salah satu pola pikir yang tercipta dari akal dan nalar seseorang untuk menyelesaikan masalah. Dan sedangkan radikal yaitu bagaimana seseorang menjalankan suatu masalah tersebut untuk menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya atau ke dalam-dalamnya. Seperti itu. Jadi kedua aliran tersebut atau kedua pola pikir tersebut sangat mempengaruhi bagaimana kemajuan aliran realisme hukum itu sendiri ke depannya. Karena secara tidak langsung aliran hukum realisme itu berhubungan langsung dengan keadaan masyarakat sekitar dan berjalan dinamis di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu ada pepatah yang menyatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan itulah yang terjadi di realisme hukum kita saat ini. Di mana di dalam kehidupan masyarakat kita mengutarakan hukum sebenarnya tanpa mementingkan adanya fakta sosial. Tetapi di aliran ini fakta sosial ternyata jauh lebih penting dibanding hukum itu sendiri. Karena pada dasarnya seperti hal yang kita ketahui bahwa hukum adat itu merupakan salah satu hukum yang lebih penting dibandingkan hukum positif. Karena apa? Karena di daerah itu menganut hukum adat itu sangat jauh lebih pesat dibandingkan masyarakat kota yang menerapkan hukum positif di dalam Indonesia. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan realisme hukum itu bagaimana sih seberapa pentingnya realisme hukum itu sendiri terhadap kita sebagai mahasiswa khususnya pelajar untuk mendampingi bahwa hakim itu menjadi jauh lebih baik dibandingkan bahwa hukum itu jauh lebih baik dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu realisme ini mengajarkan bahwa kita harus menyeimbangkan antara hukum adat yang berlaku dan juga hukum peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di dalam Indonesia. Sehingga dalam hal ini tidak banyak seseorang yang berargumen bahwa ternyata dia lebih mementingkan hukum adat dibandingkan hukum positif. Padahal pada faktanya hukumnya itu keduanya lebih penting di dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak adanya ketergantungan terhadap salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, selanjutnya di situ yang kedua, bagaimana mahasiswa berpola pikir bahwa mereka itu mengalurkan argumentasi yang sangat baik di dalam tubuh kita tanpa adanya pengetahuan yang sangat pas di dalam keadaan sosial di lingkungan masyarakat ini. Maka dari itu, di sini mahasiswa wajib mementingkan berapa pentingnya hukum positif yang berlaku tanpa menyampingkan hukum adat yang terjadi di kehidupan masyarakat sekitar. Di sini setelah itu bagaimana sih apa itu realisme hukum yang berlaku di dalam masyarakat? Selanjutnya maka dari itu akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya apakah pengertian dari realisme hukum itu sendiri, apa manfaat realisme hukum itu sendiri, bagaimana sejarah hukum realisme itu dapat terjadi di dalam negeri, dan yang keempat yaitu siapa saja tokoh-tokoh yang berperan penting di dalam aliran realisme itu sendiri. Maka dari itu simak video berikut ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Gagasan realisme hukum memberi skema mengenai kerja tangan hukum berawal dari gerakan dan pemikiran-pemikiran yang kritis dan radikal. Di sisi lain, gagasan ini bersifat dinamis, mengingat konsep maupun sistem hukum yang senantiasa berkembang dan instrumen hukum yang mengikuti kebutuhan tujuan-tujuan sosial, sehingga hukum wajib dikaji dan diuji mengenai akibat dan tujuannya. Konsep ini juga memiliki anggapan bahwa ada ruang pemisah antara tujuan studi hukum dan tujuan studi lainnya. Pandangan penganut realisme hukum menempatkan realisasi sosial di atas hukum, sehingga hukum merupakan suatu konsekuensi dari berbagai kekuatan serta alat kontrol sosial. Hukum dipandang tidak terbatas pada aspek kepribadian manusia, semata, namun juga termasuk di dalamnya yaitu kepentingan di bisnis, lingkungan sosial, keadaan ekonomi,
gagasan yang sedang berlaku dan segala hal tersebut merupakan unsur-unsur yang membentuk hukum di dalam kehidupan sosial. Filsafat realisme hukum berangkat dari 3 gerakan yang kolaboratif. Pertama, filsafat realisme hukum didorong oleh berbagai sintesa dan filosofi hukum yang memiliki pendapat berbeda terhadap adanya suatu filosofi hukum yang eksis. Maksudnya, para sarjana hukum tidak mendukung filsafat-filsafat yang ada pada kala itu. Penelitian suatu bentuk perubahan yang transformatif dengan memperhatikan aspek moralitas dan sosial sebagai dasar menggapai keadilan sosial dan masyarakat. Kedua, ada upaya melakukan pendekatan praktis yang memberikan legitimasi yang bertahan lama. Filsafat realisme hukum dibentuk untuk mengakomodasi berbagai fakta yang ada di lapangan berkenaan dengan tindakan maupun perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap subjek hukum. Oleh karena itu, filsafat positivistik tidak melihat hal-hal yang bersifat secara kontekstual maupun empirik, sehingga hanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Filsafat realisme hukum ingin mengkaji segala hal yang tidak ditinjau oleh filsafat positivistik. Ketiga, kesejahteraan masyarakat. Pada aspek ini, filsafat realisme hukum ingin mendorong masyarakat untuk berani dan berkenan dalam menghadapi kasus hukum bila mana mereka meyakini kebenarannya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Hal tersebut berhubungan dan aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan keadilan, sehingga bila mana masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengakses keadilan, maka masyarakat juga akan mendapatkan kesejahteraan. Baik, selanjutnya ada pengertian dari realisme hukum. Realisme hukum adalah aliran yang tidak menyetujui adanya presiden, adanya ikatan antara putusan hakim dengan putusan hakim sebelumnya. Dalam menangani sebuah masalah yang serupa, di realisme hukum sendiri itu tidak menggunakan sumber hukum secara formil, tetapi menggunakan perilaku pelaku sosial yang nyata terjadi untuk menghakimi suatu kasus, sehingga aliran realisme ini secara otomatis tidak mempercayai kepastian hukum yang hanya mementingkan seberapa prediktibelnya suatu hukum. Lalu munculnya realisme itu pertama, itu adanya gerakan untuk menguji nilai-nilai tradisional yang ada pada tahun 1920. Contohnya, adanya anggapan yang mengatakan bahwa raja yang baik itu pastilah adil, dan anggapan yang dipercaya oleh masyarakat tersebut ternyata adalah salah. Selanjutnya, kedua adalah munculnya ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi sebagai salah satu contohnya, yaitu banyaknya disparitas atau perbedaan atau ketidakseimbangan keputusan-keputusan, sehingga munculnya ketidakpercayaan terhadap hukum di atas kertas dan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada hukum yang berdasarkan fakta dan real. Baik, selanjutnya ada beberapa kritikan tentang realisme hukum, yaitu pertama, ada subjektivitas dalam keputusan hukum. Kritikus menyatakan bahwa penekanan pada faktor subjektif dan psikologis itu dapat mengarahkan pada ketidakpastian dan ketidakadilan. Karena keputusan hakim dapat dipengaruhi oleh atau pandangan pribadi hakim. Selanjutnya yaitu kedua,
ada kesulitan dalam menyusun sistem hukum yang terstandarisasi, yaitu terstandarisasi itu jika hukum terlalu bergantung pada praktik sosial, yaitu yang bersifat dinamis dan bervariasi. Lalu maka akan sulit untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan dapat diprediksi. Baik, saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang tokoh-tokoh utama aliran realisme Amerika dan tokoh-tokoh utama aliran realisme Skandinavia. Yang pertama dari tokoh utama aliran realisme Amerika ada Charles Sanders Peirce, tahun 1839 sampai tahun 1914. Pragmatisme menyangkal kemungkinan bagi manusia untuk mendapat suatu pengetahuan teoritis yang benar. Yang kedua ada John Chapman Gray, di tahun 1839 sampai tahun 1915. Ia menyatakan bahwa di samping logika sebagai faktor penting dalam pembentukan perundang-undangan, unsur logis memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan hukum. Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatiannya. Yang ketiga ada Oliver Wendell Holmes Jr. tahun 1841 sampai 1935. Menurut Holmes, seorang sarjana hukum harus menghadapi gejala-gejala hidup secara realistis. Kalau ia berusaha mengambil sikap demikian, ia akan sampai pada keyakinan bahwa penjahat pun sama sekali tidak menaruh minat pada prinsip-prinsip normatif hukum. Yang keempat ada William James, di tahun 1842 sampai 1910. Ia menyatakan bahwa seorang pragmatis menolak abstraksi dan hal-hal yang tidak memadai, penyelesaian secara verbal, alasan a priori yang tidak baik, prinsip yang ditentukan, sistem yang tertutup, dan hal-hal yang dianggap mutlak dan asli. Selanjutnya ada John Dewey di tahun 1859 sampai 1952. Ia menyatakan logika bukan berasal dari kepastian dari prinsip-prinsip teoritis seperti silogisme, tapi suatu studi tentang kemungkinan. Selanjutnya ada Benjamin Nathan Cardozo di tahun 1870 sampai 1938. Ia menyatakan hukum mengikuti perangkat aturan umum dan yakin bahwa penganutan terhadap presiden seharusnya merupakan aturannya dan bukan merupakan pengecualian dalam pelaksanaan peradilan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan realisme Amerika dan realisme Skandinavia Amerika. Lebih memfokuskan diri pada kerja praktis untuk mengkaji proses hukum. Berbeda dengan realisme Skandinavia yang lebih berfokus pada operasi teoritis atau sistem hukum secara keseluruhan. Realisme hukum adalah pendekatan naturalistik terhadap hukum yang menekankan bahwa hukum harus dikaji dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kesimpulan dari realisme hukum yaitu hukum dapat dipisahkan dari penerapannya. Dan hukum juga dapat dipahami di luar penerapannya. Hukum harus dikaji dengan metode ilmu pengetahuan yang alam yang bebas nilai dan bukan melalui penyelidikan filosofis. Hukum harus bergantung pada bukti empiris. Hukum juga harus dikaji dengan mempertimbangkan implikasi sosial dan praktis dari suatu keputusan. Hukum harus dikaji dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan yudisial. Selanjutnya, hukum harus dikaji dengan mempertimbangkan opini hukum yang dikeluarkan oleh hakim. Hukum juga harus dikaji dengan mempertimbangkan penghormatan ataupun penolakan preseden dan doktrin stare decisis.
Hukum harus dikaji dengan mempertimbangkan evolusi tiap bagian hukum dengan meningkatkan akibatnya. Hukum harus dikaji dengan mengambil keputusan berdasarkan suatu fakta-fakta yang ada. Bahwa terdapat dua aliran yang mengenai realisme hukum yang ada di dunia. Pada dasarnya, kedua aliran realisme hukum tersebut mengemukakan gagasan yang sama, yaitu mencoba melihat hukum sebagaimana adanya. Namun demikian, terdapat perbedaan yang menarik di antara aliran realisme hukum Amerika yang timbul dari pemikiran-pemikiran kritis para tokoh positisme atau utilitarian Inggris, dengan aliran realisme hukum Skandinavia yang justru berkembang karena kesepahaman dengan konsep-konsep positisme di Inggris. Aliran realisme hukum Amerika melakukan pendekatan hukum melalui faktor-faktor sosiologis. Sementara aliran realisme hukum Skandinavia melakukan pendekatan yang bersifat psikologis. Dari segi fokusnya, aliran realisme hukum Amerika berfokus pada perilaku pejabat hukumnya. Sementara fokus perhatian aliran Skandinavia lebih kepada perilaku orang yang berada di bawah hukum itu sendiri. Ketidakpuasan terhadap konsep romantik merupakan salah satu penyebab aliran ini berkembang. Kaum realisme menganggap bahwa idealisme yang dituntut oleh kaum romantik tidak mungkin terwujud. Karena itulah para penulis realisme berusaha menggambarkan kenyataan, kehidupan yang subjektif. Gagasan bahwa objek sensorik itu nyata dan ada dengan sendirinya. Terlepas dari pengetahuan atau kesadaran lain, realisme memegang pandangan yang diterima secara umum, bahwa benda-benda alam atau fisik ada di luar kita dan saat itu mengubah realitas objek yang kita rasakan. Pengalaman kita tumbuh. Untuk merealisasikan nilai-nilai kepada masyarakat, tentunya hakim tidak hanya berpedoman pada hukum-hukum tertulis semata, atau hakim tidak hanya menganut paham positisme. Hukum yang menghendaki agar setiap putusan hakim harus memutuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan. Dalam pandangan tersebut, menghendaki agar hakim tidak memutuskan perkara di luar seperti dirumuskan dalam undang-undang. Di samping dari itu, paham tersebut telah menempatkan hakim sebagai trompet undang-undang yang tidak boleh memutuskan melebihi seperti yang telah ditetapkan di dalam undang-undang itu sendiri.